Sobat Promosi, pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di Bali Utara yang menyimpan begitu banyak potensi tersembunyi? Nah, salah satu desa di Kecamatan Tejakule hadir dengan kekayaan alamnya yang sangat memukau. Karena setiap sudutnya menyimpan kekayaan tersendiri dan pemandangannya yang sangat indah dan tentunya tak terlupakan. Nah, ini dia air terjun Yeh Mampeh. Air terjun tertinggi di Bali yang tingginya sekitar 30 meter. Airnya bening dan seger banget. Bikin pengen langsung nyebur deh pokoknya. Tempat ini benar-benar kayak surga tersembunyi yang nunggu buat kamu temuin. Nah, buat teman-teman yang mau ke air terjun Yeh Mampeh, cukup jalan kaki sekitar 15 menit aja lewat jalan setapak. Sepanjang perjalanannya, kita bisa nikmatin suasana alam yang tenang banget. Suara gemercik air, daun-daun yang kayak ngobrol pelan, dan hutan hijau yang adem tentunya. Di sini, kamu bisa nikmatin momen bahagia yang simple. Mau berenang, nyantai, atau cuman duduk sambil dengerin alam yang ngobrol. Om Swastiastu, Titiang Gede Adi Wistara, Permekal Desa Les. Air terjun Desa Les terletak di Banjar Dinas Butiang yang merupakan air terjun tertua di Kabupaten Buleleng. Tentu memiliki perbedaan yang sangat berbeda dengan air terjun lainnya. Tentu ciri khas yang otentik dengan daya dukung seperti adanya trekking, juga banyak program wisata-wisata lainnya. Dari segi pengelolaan, air terjun Desa Les dikelola oleh BUMDes yang langsung bergabung dengan Pokdarwis serta disupport oleh desa adat dan juga pemangku-pemangku kepentingan di Desa Les. Masyarakat kita di Kabupaten Buleleng ataupun secara khusus di Desa Les ini merupakan desa yang nyegar gunung. Adanya anugerah alam dari Desa Les memiliki laut dan juga bukit atau gunung, Bukit Mendehe, Bukit Yahudi, dan di tengah-tengahnya ada air terjun yang disebut Yeh Mampeh di Desa Les. Dari sekian potensi alam, tentu di bahari kita juga memiliki wisata memancing, wisata bahari lainnya seperti terumbu karang, konservasi terumbu karang, diving, snorkeling bisa dilakukan di Desa Les. Nah, tentu tidak hanya sumber daya alam yang kita miliki, kita juga kaya akan kekhasan makanan ataupun kuliner otentik yang ada di Desa Les. Seperti pengolahan arak, pengolahan gula juruh, dan juga minyak tanusan PCO. Kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2024. Kita mendapatkan di ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Desa Les menjadi satu-satunya di Indonesia desa wisata terbaik dan desa wisata ramah perempuan. Amatan terbesar bagi kami adalah memang promosi dan juga SDM kita. Kita akui punya SDM yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh market sekarang. Tentu kami sangat berharap adanya campur tangan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dan juga kami sangat mengharapkan investor agar melirik Desa Les sebagai tujuan dari pengembangan investasi. Nah, meningkatkan pendapatan desa dan juga pendapatan masyarakat yang ada. Tentu harapan kami, tadi yang saya sampaikan, investor dan juga pemerintah, ayo bersinergi membantu desa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup untuk pramusa. Om Santi Sya. Namun, petualangan kita tidak berhenti sampai di sana.
kita akan memanjakan lidah kita dengan cita rasa otentik bubur menggu khas desa Tejakule yang kaya akan rempah dan dijamin bikin lagi. Yuk, kita intip bareng gimana sih proses pembuatan bubur menggu itu. Adapun bahan yang dipergunakan antara lain bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, terasi, daun salam, cabai, dan garam. Untuk sayurnya bisa disesuaikan dengan selera, tetapi kali ini mempergunakan sayur bayam, kedongkol, dan toge. Proses pembuatan bubur mengguh ini sekitar 30 hingga 40 menit. Bubur mengguh ini benar-benar komplit. Berasnya lembut, kuahnya khas Bali banget. Plus warna kuning alami dari kunyit. Ditambah sayuran segar dan bumbu kacang yang bikin nagih. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan topping kerupuk ataupun popcorn. Bubur menggu ini gak cuma enak, tapi juga penuh dengan makna. Biasanya disajikan bareng dengan keluarga atau pas acara adat. Jadi rasanya makin bikin hangat dan akrab. Sekarang kita dengerin pendapat dari Bapak Camat Tejakule soal makanan khas di sini, yaitu bubur mengguh. Siang Bapak. Selamat siang. Jadi tadi kami sudah mengikuti proses bagaimana cara memproduksi bubur khas Tejakule ini nih Pak ya. Nah, menurut Bapak potensi dari bubur mengguh ini untuk kedepannya nih Pak ya, bagaimana nih? Jadi sebenarnya saya sangat berharap sekali ya setiap potensi yang ada di wilayah kami di Kecamatan Tejakule bisa terangkat. Nah, kalau terkait dengan masalah kuliner mengguh, jadi kita memang sedang gencar-gencar juga untuk melakukan berbagai kegiatan karena saya berpikir suatu daerah itu dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga banyak daerah yang dikenal karena keunikan atau kekhasan dari kuliner yang dimiliki. Contoh misalkan seperti kita punya sekarang ada mengguh, maka dari itu ke depan siapa tahu nanti semakin berkembangnya kegiatan wisata di wilayah kami, salah satu pendukung yang bisa kami sebagai atau kita gunakan sebagai media promosi atau media untuk menambah wisatawan datang ke Tejakule ada salah satunya dengan kuliner. Berarti selain destinasi juga yang ada di Tejakule ini, Tejakule juga ada beberapa kuliner khas yang menciri khaskan sebuah dari Tejakule tersendiri seperti bubur mengguh. Nah mungkin terakhir saya mau bertanya Pak terkait harapan Bapak mungkin ya, dari berbagai desa wisata yang ada di Tejakule ini, kemudian dari segi kulinernya juga Pak, apa harapan Bapak ke depannya seperti itu Pak? Ya memang saya juga berharap ya kepada pelaku UMKM khususnya yang bergerak di kuliner agar terus meningkatkan kemampuan dirinya dalam rangka untuk mengemas kuliner yang menjadi tradisi ini bisa dikemas untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena kita kemarin ada istilahnya one pilih one kuliner ya, kita misalkan seperti di Tejakule mungkin menonjolkan mengguhnya, kemudian di Pacung menonjolkan cerorotnya, kemudian di Bondale menonjolkan pinggangnya, di Penutukan menonjolkan empingnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu nanti bisa semakin berkembang dan UMKM semakin meningkatkan kapasitasnya untuk terus berproduksi sekaligus juga meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Terima kasih sudah bersama kami dalam memperkenalkan beberapa potensi-potensi yang ada di Desa Tejakule. Untuk itu, tunggu potensi-potensi selanjutnya. Bye-bye.